Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Anak-anak siswa-siswi Thoriq bin Ziyad, bagaimana kabarnya kalian pagi hari ini? Alhamdulillah, Bapak yakin kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan penuh semangat, karena sehat dan semangat inilah modal agar kalian layak menjadi anak-anak yang hebat, generasi yang kuat, generasi yang diharapkan menjadi penerus umat. Anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, hari ini kita berada dalam kondisi yang luar biasa, kondisi berbeda. Kalau biasanya di bulan Ramadan banyak orang berlalu lalang menunjukkan kegembiraan dan kebahagiaan dengan datangnya bulan yang mulia, maka hari ini yang terjadi, kita dipaksa untuk menetap di rumah dan kediaman kita masing-masing. Kondisi tidak memungkinkan bagi kalian untuk melakukan pawai, jalan-jalan keliling kampung, keliling jalan-jalan di sekitar sekolah dan lain sebagainya. Tapi Bapak berharap mudah-mudahan apa yang terjadi hari ini tidak mengurangi, mengendurkan semangat kita untuk tetap mengisi bulan Ramadan ini dengan berbagai macam aktivitas yang bermanfaat dan luar biasa. Anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, hari ini Bapak bicara di hadapan kalian mewakili seluruh Bapak dan Ibu guru. Bapak yakin kalian sudah merasakan kangen, kalian sudah merasakan kerinduan untuk bertemu, untuk berjumpa dengan Bapak Ibu guru. Kita sudah terpisah paling tidak sekitar 1 bulan lamanya. Bahkan mungkin kalian sudah kangen dengan lorong-lorong sekolah kita, dengan bangunan kita, dengan masjidnya, dengan halaman, dengan teras, dengan selasar yang biasa kalian berlari-lari di sana. Nah, hari ini Bapak menyapa mewakili Bapak Ibu guru dengan untaian doa-doa kebaikan. Mudah-mudahan selama 1 bulan tidak bertemu ini kalian masih dalam keadaan sehat. Anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, menyambut datangnya bulan Ramadan, Bapak berharap bahwa kalian adalah menjadi anak-anak yang tetap bersemangat untuk mengisinya dengan berbagai macam aktivitas kebaikan. Kenapa Ramadan ini harus kita tetap isi dengan berbagai amal kebaikan? Karena di bulan Ramadan ini sesungguhnya Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menemukan kembali kekuatan kita. Kekuatan itu justru dimiliki oleh mereka-mereka yang mampu menahan dirinya. Kekuatan akan dipunyai oleh mereka-mereka yang tidak sembarangan mengikuti apapun yang menjadi keinginannya. Dan hal ini diajarkan dengan begitu luar biasa dalam bentuk ibadah puasa di bulan Ramadan. Boleh gak Bapak cerita? Bapak akan cerita tentang satu kondisi yang terjadi pada zaman dulu. Ketika itu ada orang-orang yang beriman dipimpin oleh salah satu pemimpinnya, seorang laki-laki sederhana namanya Thalut. Thalut ini orangnya sederhana, tapi dia diberikan kepercayaan oleh Allah untuk memimpin 80.000 pasukan yang terdiri dari orang-orang beriman karena orangnya berilmu, karena orangnya cerdas. Jadi mirip dengan kalian anak-anak Bapak. Nah, ketika itu mereka melakukan satu perjalanan, hendak melakukan pertempuran dengan kelompok orang-orang yang bengis, kasar, yang dipimpin oleh panglima mereka namanya Jalut. 80.000 orang pasukan beriman ini melakukan satu perjalanan, hingga di tengah perjalanan kemudian mereka bertemu dengan sebuah sungai. Airnya mengalir segar, gemericik, airnya begitu mengundang bagi siapa saja untuk kemudian menceburkan diri di dalamnya, termasuk 80.000 orang ini. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala lewat pemimpin mereka Thalut sudah kemudian mengatakan, Qala innallaha mubtalikum binahar. Kata Allah, sungai ini jadi ujian. Jadi kalau ujian kalian dalam bentuk soal, hari itu ujian bagi mereka adalah sungai. Maka kemudian faman syariba minhu falaysa minni, yang minum sepuas-puasnya itu tidak cocok, tidak layak jadi anggota pasukan Thalut. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni, tapi yang tidak meminum illa man iqtarafa ghurfatan biyadi, kecuali sebatas apa yang mampu ditampung oleh kedua belah tangannya, maka mereka itulah yang kemudian layak menjadi bagian dari pasukan Thalut.
Itu ceritanya semacam itu. Nah, anak-anak tahu apa yang kemudian terjadi. Karena perjalanan panjang, haus, dahaga, tenggorokannya kering luar biasa. Begitu mereka melihat sungai, sudah diingatkan gak boleh minum sebanyak-banyaknya. Yang boleh hanya minum sebatas apa yang ditampung oleh kedua belah tangannya. Ternyata sebagian besar dari mereka tetap minum, tidak mengindahkan, tidak mengikuti apa yang menjadi perintah dari pemimpin mereka. Bahkan kemudian digambarkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dari 80.000 orang pasukan itu, 76.000 orang diantaranya minum sepuasnya, dan hanya 4.000 orang yang mengikut pemimpinnya. Bapak percepat ceritanya, setelah itu mereka lewati itu sungai, ketemulah mereka dengan pasukan Jalut. Pasukan Jalut itu badannya kekar, tinggi, besar, senjatanya lengkap, wajahnya bengis, menyeramkan. Begitu melihat orang-orang yang ada di hadapannya, kalian tahu, dari 80.000 orang itu, 76.000 yang minum sepuas-puasnya, yang mereka sangka dengan itu kemudian mereka akan menjadi kuat, badannya lebih seger, ternyata justru mereka sama mengatakan, La taqata lana al-yawma bijaluta wa junudih. Kata mereka, kami tidak mungkin menang. Ini lawan kita kuat, lawan kita hebat, lawan kita badannya kekar-kekar, kayaknya kita bakalan kalah. Nah, lihat anak-anak, yang minumnya sepuas-puasnya, yang makannya tanpa batasan, justru kemudian ketakutan. 4.000 orang yang tersisa, yang tidak minum air kecuali sebatas apa yang diberikan dan diizinkan oleh pemimpinnya, mereka justru kemudian kuat. Kata mereka, walaupun jumlah mereka banyak, walaupun musuh kita badannya lebih kekar, walaupun badannya lebih besar, walaupun senjatanya lebih kuat, tapi kemudian mereka katakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidnillah. Berapa kali terjadi pasukan dengan jumlah yang sedikit mampu mengalahkan pasukan yang jumlahnya lebih banyak. Lihat, siapa yang hebat, siapa yang mentalnya lebih kuat, siapa yang lebih berani. Yang minumnya banyak, yang makannya banyak, apa yang makan dan minumnya dibatasi? Ternyata yang makan dan minumnya dibatasi. Jadi, di bulan Ramadan ini nanti kita, kalian, bapak dan ibu guru juga diajarkan untuk membatasi makan dan minum. Maka dengan batasan itulah, insya Allah justru karena kita mampu mengendalikan diri, mental kita kuat, dan kita siap melewati ujian atau kondisi apapun yang dialami hari ini. Maka ayo Bapak, kira-kira dari 711 anak Thoriq bin Ziyad Jatimulya ini, siapa yang siap puasa? Semuanya ya. Tidak perlu ada yang dikecualikan, semuanya siap berpuasa. Kalau di zaman Talut, di zaman pemimpin Talut ketika itu, dibatasi minumnya, tidak boleh minum kecuali hanya sebatas apa yang bisa ditampung oleh kedua belah tangannya. Maka hari ini makan dan minum kita diberikan jatah waktunya. Hanya boleh di malam hari, di siang hari tidak boleh. Sampai ketika kemudian datang waktu subuh, dilarang kita makan dan minum. Begitu nanti datang maghrib, baru kemudian diperbolehkan. Kalian yakin dengan apa yang disampaikan oleh Allah, diisyaratkan oleh Allah, bahwa itu justru cara agar kita kemudian menjadi kuat. Nah, anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, nanti di bulan Ramadan ini, walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung, Bapak dan Ibu guru karena saking sayangnya, saking cintanya dengan kalian, sudah menyiapkan rangkaian acara yang menarik. Gimana Pak? Kemarin kan sudah ya, kita belajar lewat kelas virtual dengan fasilitas Google Classroom. Nanti kalau sifatnya materi ada dari Google Classroom. Ada pula yang kemudian dikirimkan video-videonya. Emang menarik Pak? Menarik insya Allah. Nanti ada kakak pendongeng yang juga mungkin dihadirkan. Ada cerita-cerita yang kemudian dikirimkan kepada kalian. Agar apa? Agar semangat kita di bulan Ramadan ini tetap terjaga. Dan insya Allah dengan mengisi Ramadan ini dengan kebaikan, kita akan bisa melewati kondisi yang kita alami hari ini. Anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, terakhir
Bapak dan Ibu mengajak kepada kalian untuk senantiasa berdoa, memohon kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini bisa kita lewati dengan baik, dan nanti selepas Ramadan Allah izinkan kita untuk bertemu kembali. Sudah pengen ketemu Bapak Ibu Guru kan? Pasti sudah pengen. Jadi nanti kita akan ketemu kembali setelah bulan Ramadan. Sampaikan salam dari Bapak Ibu Guru kepada orang tua kalian. Mohon maaf sekiranya masih ada kekurangan dalam pelayanan pendidikan, sarana dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa berikan pertolongan dan kemudahan dalam hidup kita. Dari Bapak cukup sekian. Mohon maaf atas kesalahan dalam perkataan ataupun penyampaian. Mudah-mudahan bulan Ramadan sekali lagi menjadi bulan kemenangan bagi kita. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.